Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adrik Nijanatika dan saya sendiri Muhammad Ihsan ingin mempresentasikan masalah tentang talak 3 dalam satu majelis. Pengertian talak. Talak adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz yang jelas seperti kamu saya cerai, atau dengan lafaz kiasan dengan disertai niat seperti pulanglah kamu kepada keluargamu. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Beberapa pendapat para mazhab tentang talak. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Kompilasi hukum Islam pengertian talak terdapat dalam pasal 117 yang menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Dasar hukum talak terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Italaqa marotani fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma taitumuhunna syai'an illa an yakhafa ayyukima hududallahi fa in khiftum ayyukima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududallahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulatika humuz zalimun fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'di hatta tankiha zaujan khairahu fa in talaqaha fa junaha alaihima an ayyatara ja'a in zanna ayyukima hududallahi tilka hududallahi wa hi yubayyinuha liqaumi ya'lamun, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menolaknya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Dan terdapat dalam surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul
iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna illa ayyatina bifahisatim mubayyinatin wa tilka hududallah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'di dalika amra, yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddah. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka, yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, sebab masa haid itu termasuk quru. Hadis riwayat Muslim, an ibni Abbas qala kana talaqa ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakri wasanataini min khilafati Umar talaqas salasi wahidah faqala Umar bin Khattab inna nisa fadistajalu fi amri qad kanat lahum fihi anah fa'alau amdainahu alaihim fa'amdahu alaihim, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, talak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa Abu Bakar serta 2 tahun pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu adalah talak 3 yang diucapkan sekaligus dihitung 1. Lalu Umar berkata, orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya. Sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka. Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak 3. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hukum talak bisa menjadi mubah jika sang suami membutuhkan hal itu dikarenakan buruknya akhlak sang istri, yang hal tersebut bisa membawa bahaya pada keluarga dan yang sedang dibinanya, karena dengan kondisi seperti ini tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan. Yang kedua itu, talak itu bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalkan kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi seperti ini. Yang ketiga itu, talak juga dapat menjadi sunnah apabila istri mengabaikan kewajiban sebagai muslimah, yaitu meninggalkan salat, puasa, dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Yang keempat itu, talak dapat menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam.
Jika menurut juru damai tersebut perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikit pun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka. Yang kelima, talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan istri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudaratan bagi istri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya. Jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu talak sunni, talak bid'i, dan talak la sunni wala bid'i. Talak sunni atau talak yang berdasarkan sunnah ialah bila suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi di kala suci yang belum disetubuhi, sedang istri itu tidak hamil, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu tua, yang tak bakal kedatangan haid. Sedangkan talak bid'i yaitu talak yang tidak berdasarkan sunnah, ialah talak dikala istri sedang haid atau nifas atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak. Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak bisa dikatakan sunnah dan bid'i. Artinya talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum sempat disetubuhi atau kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang bakal haid lagi, maupun kepada si kecil yang belum haid. Apabila dilihat dari segi kalimatnya, talak dibagi menjadi 2, yaitu talak syarih dan talak kinayah. Talak syarih adalah talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, mudah dipahami sebagai bentuk pernyataan talak. Sedangkan talak kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya, "Janganlah engkau mendekatiku lagi." Apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali kepada istrinya, talak dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli. Talak yang pertama kali dijatuhkan atau talak yang kedua kalinya. Dalam hal ini istri boleh rujuk kembali kepada suami kapan saja selama masa iddah istri belum habis. Dan sebelumnya istri belum pernah dijatuhkan talak oleh suaminya sama sekali, atau baru 1 kali saja. Talak bain ialah talak yang sudah menutup rapat bagi para pihak untuk hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan tidak diceraikan dengan talak bain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrikni Jannatika ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Ihsan, yang dimana pandangan para ulama tentang talak 3 dalam satu majelis. Yang pertama itu ada dari mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Muwatta dari Malik, telah sampai kepadaku bahwa Ali bin Thalib berfatwa tentang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Engkau haram atasku," maka itu merupakan talak 3. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Sayyidina Ali memberi fatwa terhadap ucapan talak secara samar, yakni "engkau haram atasku." Akibat dari ucapan ini jatuh talak 3. Padahal di situ tidak disebutkan bilangan 3 secara terang-terangan. Lebih layak lagi jatuhnya talak 3 bila dalam ucapannya itu disebutkan bilangan 3. Kemudian dalam kitab
Muqaddimah jilid 2. Dan begitu juga menurut Imam Malik tidak boleh mentalak istri dengan talak 3 sekaligus. Namun kalau dilakukan juga maka jatuh talak 3. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah At-Talaq surah ke-65 ayat 1. Demikianlah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melampauinya, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui bahwa mungkin Allah akan mendatangkan sesuatu perkara sesudah yang demikian itu. Perkara yang dimaksud dalam ayat ini adalah rujuk. Allah telah menjadikan wanita dimaksud sebagai wanita yang hilang atau tidak dapat lagi didekati oleh suami dengan sebab jatuhnya talak 3 sekaligus. Dengan demikian, menurut mazhab Maliki tidak boleh menjatuhkan talak 3 sekaligus, tapi kalau itu terjadi maka talak tersebut dianggap sah dan berlaku sebagai talak 3. Yang kedua ada dari mazhab Imam Syafi'i. Allah berfirman, talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dan Allah berfirman, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Al-Quran menunjukkan bahwa orang yang menceraikan istrinya 3 kali, baik setelah dukul maupun belum, tidak halal baginya sampai ia kawin lagi dengan suami yang lain. Maka apabila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau tertalak 3, maka haramlah perempuan itu baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Dalam nukilan di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menfatwakan bahwa talak 3 sekaligus itu jatuh 3. Kemudian ada Abbas menuliskan bahwa Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dalam bab talak menyatakan, kalau ia berkata saya ceraikan engkau atau engkau tercerai dan ia niatkan bilangan 2 atau 3, maka jatuhlah 2 atau 3 itu, dan serupa itu pula lafadz kinayah. Dari pernyataan Imam Nawawi itu dapat dipahami bahwa talak dengan lafadz syarih atau kinayah, kalau diniatkan berapa bilangannya, maka jatuhlah talak tersebut. Kemudian ada dari mazhab Hambali. Qudamah menerangkan, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak 3, maka jatuhlah talak 3. Walaupun niatnya 1, karena perbuatan itu nas untuk menunjukkan 3, tidak yang lain. Kemudian Qudamah menerangkan, kalau seorang suami berkata kepada istrinya engkau diceraikan dengan seluruh talak, atau dengan sekalian talak, atau dengan talak yang paling banyak, atau dengan talak yang paling akhir, maka jatuhlah talak 3. Dan jika suami berkata kepada istrinya, engkau diceraikan dengan talak sebanyak air, atau sebanyak angin, atau sebanyak tanah, atau seperti 1000, maka jatuhlah talak 3. Kemudian ada riwayat yang mendukung bahwa talak 3 sekali ucap itu dianggap 1. Dari Tawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, lalu 2 tahun di masa khilafah Umar, muncul ucapan talak 3 dalam sekali ucap. Umar pun berkata, manusia sekarang ini sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak, tidak sesuai dengan aturan Islam yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Karena ketergesa-gesaan ini, aku berharap bisa mensahkan talak 3 sekali ucap. Akhirnya, Umar pun mensahkan talak 3 sekali ucap, dianggap telah jatuh 3 kali talak.
Hadis ini menunjukkan bahwa talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Tidak bisa langsung menjatuhkan 3 kali talak dan tidak ada rujuk sama sekali. Dan karena merajalelanya kebiasaan mentalak 3 sekaligus dalam sekali ucap, maka Umar memutuskan dianggap 3 kali talak. Hal ini dilakukan Umar agar orang tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak 3 sekaligus. Namun sekali lagi, talak tetap masih ada kesempatan untuk rujuk. Selanjutnya ada hukum mengucap talak 3 dalam keadaan marah menurut Buya Yahya. Buya Yahya dalam tausiahnya menjelaskan jika ada laki-laki menjatuhkan talak kepada istri, harus dilihat kalimatnya terlebih dahulu. Jika sudah jelas dan terang, maka barulah jatuh talak 3 tersebut. Contohnya, kamu saya cerai 3, kamu saya talak 3. Itu merupakan contoh kalimat talak yang jelas. Dengan ini, pengadilan baru bisa memberikan surat talak cerai untuk proses sidang perceraian yang akan diselenggarakan. Beliau mengambil hukum dari mazhab Imam Syafi'i bahwa talak 3 yang dikatakan dalam satu majelis dan dalam keadaan marah hukumnya adalah sah. Buya juga menjelaskan bahwa hal ini untuk menjadi pelajaran agar siapapun yang marah jangan melakukan hal seperti itu. Beliau juga berpesan untuk jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika mengucap talak 3 dalam keadaan marah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan mengenai hukum talak 3 dalam keadaan marah menurut mazhab Imam Hambali, sah atau tidaknya talak didasarkan pada level kemarahannya. Level pertama yaitu kemarahan yang tidak biasa atau tidak mempengaruhi kesadaran. Suami dalam keadaan menyadari dan mengetahui apa yang diucapkan, maka jika terucap talak 3 maka hukumnya sah. Kemudian level 2, kemarahan luar biasa sampai tidak sadar apa yang diucap. Jika suami mengucap talak pada level kemarahan ini, maka talaknya tidak sah. Selanjutnya level 3, kemarahan seperti orang gila. Jika terucap talak 3 pada level 3 ini, maka dianggap tidak sah. Jadi menurut Ibnu Qayyim, apabila suami mengatakan talak dalam keadaan marah kepada istrinya, apapun yang diucapkan adalah di luar batas sadar, sehingga talak itu dianggap belum jatuh. Jadi analisis kami tentang talak 3 dalam satu majelis ini, kami lebih setuju kepada pendapat para mazhab, yang dimana para mazhab berpendapat bahwa talak 3 yang diucapkan dalam sekali ucapan itu ialah jatuh talak 3, karena kata talak atau cerai itu tidak main-main, karena menyangkut keutuhan keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perbuatan halal yang teramat dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi ia sangat membencinya, melainkan talak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, perkataan halal ini dibenci oleh Allah, memberikan suatu pengertian bahwa talak ini ditandai dengan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami istri, tetapi dengan satu syarat, kedua belah pihak itu harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan. Jadi apabila ingin mengucapkan kata talak dalam suami istri, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Apabila ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, lebih baik dimusyawarahkan bersama. Karena apabila sudah jatuh talak 3, maka suami tidak dapat bersama kembali kepada istrinya, kecuali istrinya itu menikah kembali. Mungkin itu tadi presentasi dari kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.